Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala bil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lighaibi bima hafidhallahu wallati takhafuna nusur zahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabaghu alaihinna sabila innallaha kana aliman kabira. Shadaqallahul azim. Jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat pada kita sekalian sehingga di pagi yang dingin ini kita bisa mengawali kehidupan hari ini dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sungguh ini merupakan awal yang baik. Mudah-mudahan sehari ke depan kita di dalam mengarungi kehidupan selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita kepada iman dan Islam sehingga pada yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang peran utama ayah dalam Islam. Membina keluarga yang harmonis tentu tidak terlepas dari peran kolaboratif antar keluarga. Peran utama ayah dalam Islam disebutkan menjadi hal yang penting untuk menunjang hal tersebut. Seperti sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa seorang ayah adalah bagian tengah dari gerbang surga. Jadi tetaplah di gerbang itu atau lepaskan. Tidak hanya itu, dalam Al-Quran pun terdapat kisah-kisah bahwa sosok teladan seperti Nabi Ibrahim, Nabi Allah Luqman, Nabi Zakaria, dan Nabi Yahya mencontohkan bagaimana peran seorang ayah dalam mengasuh anak-anaknya. Misalnya kisah bagaimana Nabi Allah Ibrahim mendidik Ismail sehingga menjadi anak yang soleh serta ikhlas dalam menerima kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian dari kita mungkin sudah mengetahui bahwa peran ayah dalam keluarga layaknya
sebagai seorang nakoda, yaitu sebagai pemimpin keluarga. Tetapi ternyata perannya tidak sampai di situ saja, karena Islam mengajarkan beberapa peran utama ayah dalam sebuah keluarga. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, ada banyak sekali peran ayah dalam Islam. Mungkin kurang lebih ada sekitar 17 macam peran ayah di dalam Islam. Namun dalam kesempatan ini tidak mungkin untuk saya paparkan satu persatu. Insya Allah akan saya berikan beberapa hal, karena hari ini hanyalah sebagai kuliah subuh, kultum, kuliah 7 menit. Mudah-mudahan apa yang nanti saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Hadirin rahimakumullah, yang peran pertama seorang ayah adalah sebagai sosok pemimpin. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelebihan bagi seorang laki-laki, yaitu otot yang lebih kuat serta postur tubuh yang lebih tegap. Hal tersebut menjadikan laki-laki memiliki kemampuan memimpin, salah satunya memimpin di dalam keluarga. Seperti tadi yang di dalam mukadimah sudah saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima fadhallallahu ba'dhahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fassolihatu qanitatun hafidhatul li ghaibi bima hafidhallahu wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila innallaha kana aliman kabira. Bahwa laki-laki itu pelindung bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, dalam memimpin sebuah keluarga, ayah perlu menimbang-nimbang untuk menerapkan nilai apa saja yang tepat bagi keluarganya. Salah satu yang terpenting adalah menerapkan nilai-nilai Islam sebagai bekal untuk menjadi keluarga yang sukses di dunia maupun di akhirat. Sebagai pemimpin, seorang ayah perlu menjadi sosok yang tegas. Maksud tegas dalam hal ini bukan berarti menjadi sosok yang galak dan berupaya menimbulkan rasa takut, tetapi agar peran ayah sebagai seorang pemimpin memiliki wibawa sehingga dapat dihormati. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, peran seorang ayah yang kedua yaitu
sebagai pencari nafkah bagi keluarga. Mungkin kita sudah familiar dengan istilah ayah adalah sebagai tulang punggung dalam keluarga. Dalam Islam, peran utama dari seorang ayah memang sebagai pemberi nafkah bagi keluarganya. Ayah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan setiap anggota keluarganya. Dalam Islam, seorang ayah yang mencari nafkah harus memastikan bahwa setiap nafkah yang diberikan merupakan nafkah yang halal dan baik. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat yang ke-114. Maka makanlah yang halal, lagi baik dari rezeki yang Allah berikan kepadamu. Syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Hadirin rahimakumullah, peran yang ketiga. Seorang ayah berkewajiban mendidik karakter anak. Dalam keluarga, peran mendidik tidak hanya menjadi kewajiban bagi seorang ibu saja, tetapi keduanya, baik ayah maupun ibu, perlu berkolaborasi dalam mendidik anak-anaknya. Peran ayah dalam mendidik anak menurut Islam adalah untuk membentuk karakter serta akhlak yang baik bagi anak-anaknya. Hal tersebut dapat dimulai dengan menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, sosok ayah dapat mendidik anak-anaknya untuk bersikap rendah hati. Seperti yang tertuang dalam ayat suci Al-Quran, yaitu dalam Quran surat Al-Luqman ayat ke-16. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, untuk peran ayah yang keempat, bahwa seorang ayah adalah menjadi panutan bagi keluarga. Sebagai kepala keluarga, peran ayah hendaknya menjadi panutan bagi keluarganya. Dalam hal ini, kita dapat memulainya dengan memberikan teladan yang baik. Sehingga kelak apabila anak-anak sudah dewasa, maka mereka akan mencontoh perilaku dari sosok seorang ayah. Bagi anak laki-laki, sosok ayah dapat menjadi panutan perihal bagaimana menjadi laki-laki dewasa yang baik dan bijaksana. Sedangkan bagi anak perempuan, sosok ayah dapat menjadi acuan apabila dia hendak memilih pasangan yang baik untuk dirinya kelak. Untuk itu, sebaiknya seorang ayah senantiasa berperilaku yang baik. Terlebih lagi ketika di depan anak-anak. Karena apa yang anak lihat, itulah yang kelak akan ditiru oleh anak-anak kita. Hadirin rahimakumullah, untuk peran ayah yang kelima, bahwa seorang ayah harus senantiasa mengingatkan untuk taat beribadah. Sebagai seorang muslim, kita memiliki kewajiban
untuk beribadah. Dalam hal ini, peran ayah untuk mengingatkan anggota keluarganya agar senantiasa menjalankan ibadah dari ibadah yang wajib sampai ibadah-ibadah yang sunat. Saya sangat tertarik kepada jamaah Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan, bahwa di antara kita yang kebetulan memiliki anak-anak yang masih kecil, beliau-beliau ini selalu melibatkan anak-anaknya untuk datang ke masjid. Ini adalah sebuah pengajaran yang sangat baik karena akan menanamkan bagaimana kewajiban kita untuk selalu beribadah pada Allah. Saya yakin memori mereka ketika mengikuti sholat 5 waktu di masjid, ini akan terngiang selalu dalam benak mereka, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang taat untuk beribadah. Nabi Luqman memberikan contoh seperti yang tertuang dalam Al-Quran. Surat Al-Luqman ayat yang ke-17. Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, untuk peran ayah yang keenam, yaitu menjadi sosok pelindung keluarga. Kelebihan fisik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seorang laki-laki tidak hanya agar mereka mampu mencukupi nafkah bagi keluarga saja, tetapi juga sebagai sosok pelindung keluarga. Selain itu, sebagai sosok laki-laki tertua dalam keluarga, sudah seharusnya seorang ayah memiliki peran untuk melindungi setiap anggota keluarganya. Hal tersebut menjadi rujukan bahwa seorang kepala keluarga menurut Islam adalah seorang ayah yang melindungi, yang mampu melindungi keluarganya, sehingga setiap anggota keluarga mendapatkan rasa aman dan tenteram di dalam rumah tangga tersebut. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Mudah-mudahan kita para ayah ini bisa menjadi sosok yang bisa melindungi keluarga, menjadi sosok yang bisa menjadi panutan, sehingga anak-anak kita, keluarga kita ini bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin untuk sementara 6 peran utama itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada guna dan manfaatnya untuk kita sekalian. Akhirnya marilah kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasrum minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.